Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran Allah peduli. Apa yang akan kita pelajari melalui materi ini? Kita akan belajar menjelaskan kasih Allah kepada manusia yang terbatas. Menyebutkan contoh bukti kepedulian Allah kepada manusia yang terbatas. Menunjukkan sikap bersyukur atas kepedulian Allah kepada manusia yang terbatas. Mempraktikkan hidup saling mengasihi kepada sesama sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah terhadap manusia yang terbatas. Kali ini kita akan dibantu oleh Ola. Selamat pagi, Ola. Ih, sebel deh. Kenapa sih selalu suruh-suruh ini, suruh-suruh itu? Loh, ada apa ini? Kok tahu-tahu ngomel sih? Maaf, Miss. Bukan kemis kok. Oh, lalu marah sama siapa? Itu si Mami. Hari Sabtu kemarin, Ola disuruh bangun pagi-pagi. Padahal kan libur. Terus, main game cuma boleh 2 jam. Udah gitu, masak sayur melulu tiap hari. Ola dipaksa makan sayur. Ola kan gak suka, Miss. Masih ada lagi. Kalau Ola mau keluar rumah nih, apalagi nih ya, pakai masker. Cuci tangan. Pokoknya banyak maunya si Mami. Wah, baik banget sih Mami Ola. Loh, kok baik sih? Itu artinya Mami Ola peduli sama Ola. Peduli? Apa maksudnya, Miss? Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Tahukah kamu apa artinya peduli? Peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Jadi, sikap peduli bukan sikap diam, tetapi bergerak, melakukan sesuatu karena menginginkan adanya perubahan menjadi lebih baik. Sikap peduli yang benar adalah sikap peduli yang didasari oleh rasa kasih. Karena mengasihi, maka kita mau memperhatikan, melakukan sesuatu untuk kebaikan. Allah selalu menunjukkan kepedulian pada manusia. Banyak contoh yang dapat kita baca di Alkitab. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak sekali. Keturunan yang jumlahnya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan benar, bangsa Israel bertumbuh menjadi bangsa yang besar di Mesir. Namun sayangnya, berkat Allah kepada bangsa Israel membuat Raja Mesir khawatir. Raja Mesir takut jika jumlah bangsa Israel terus bertambah, bangsa Israel bisa mengalahkan Mesir. Untuk itu, bangsa Israel dipaksa untuk bekerja keras. Bangsa Israel dipaksa membangun kota-kota pertahanan. Bangsa Israel hidup menderita karena harus bekerja berat sekali. Mereka diperlakukan seperti mesin. Bekerja tidak ada istirahatnya. Coba bayangkan, seandainya kita disuruh mencuci piring dari pagi sampai malam hari, tentu kita akan lelah. Demikian pula bangsa Israel. Namun, Allah mengasihi bangsa Israel. Jumlah bangsa Israel terus bertambah. Allah memberkati mereka. Raja Mesir pun akhirnya berniat jahat. Ia ingin membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Tapi bagaimana caranya ya? Raja Mesir punya ide. Ia meminta tolong para bidan. Tahukah kamu bidan itu siapa?
Bidan adalah orang yang menolong ibu hamil melahirkan bayinya. Biasanya bidan itu perempuan. Raja Mesir meminta agar para bidan itu membunuh bayi-bayi orang Israel yang dilahirkan. Tetapi bidan-bidan ini takut kepada Allah. Mereka justru menolong ibu-ibu orang Israel ini melahirkan. Bidan-bidan ini dipakai Allah untuk menjaga kehidupan bangsa Israel. Bidan-bidan ini juga dipakai Allah agar janji Allah kepada bangsa Israel tetap terpenuhi. Bidan-bidan ini dipakai Allah untuk menyatakan kepedulian Allah kepada bangsa Israel. Allah memperhatikan kehidupan bangsa Israel. Demikian pula dalam kehidupanmu. Allah peduli kepadamu. Apa buktinya? Allah memberikan orang tua yang baik. Ia memberikan saudara-saudara. Ia juga memberikan teman-teman dan guru-guru. Allah menunjukkan kasih-Nya melalui kehadiran mereka. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui orang-orang yang memperhatikan kita. Ada orang tua yang merawat kita saat kita sakit, menyiapkan semua kebutuhan kita. Ada teman yang bisa diajak berbagi cerita. Ada guru yang mengajarkan banyak hal untuk bekal hidup kita. Dan masih banyak lagi cara Allah menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada kita. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur karena Allah sangat mempedulikan kita. Ia selalu memperhatikan kita. Lalu, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Kita bisa berdoa dan bernyanyi. Benar, namun itu tidak cukup. Ada banyak orang yang peduli dan memperhatikan kita. Kita dapat berterima kasih kepada orang-orang yang memperhatikan kita itu. Misalnya, ketika guru menegur saat kita lupa mengerjakan PR atau kita tidak memperhatikan saat belajar, kita tidak boleh marah. Mereka menegur bukan karena benci kepada kita. Mereka menegur karena ingin kita menjadi lebih baik. Ketika orang tua meminta kita melakukan sesuatu, misalnya mandi, makan sayur, membatasi main game, tidak tidur larut malam, maka kita harus taat pada orang tua. Sebab semua yang diinginkan orang tua adalah untuk kebaikan kita. Taat pada aturan dimanapun kita berada juga merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas kepedulian orang lain kepada kita. Karena aturan dibuat supaya kita merasa nyaman dan aman. Ketika kita diingatkan oleh petugas kebersihan untuk berjalan hati-hati, kita harus membalasnya dengan ucapan terima kasih. Mereka melakukan itu karena mereka tidak ingin kita jatuh terpleset dan akhirnya terluka. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah memperhatikan kita tersebut. Selain berterima kasih, kita juga bisa mendoakan mereka. Kita juga bisa berbuat baik kepada mereka. Karena melalui mereka, Allah sedang menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Begitu pula sebaliknya, melalui kehadiran kita, Allah ingin menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada sesama kita. Nah, Ola, sekarang sudah mengerti kan? Iya, Miss. Jadi, si Mami banyak maunya dan banyak ngatur itu karena Mami peduli kepada Ola ya? Benar, Ola. Allah mempedulikan kehidupan Ola melalui orang tua Ola dan juga orang-orang yang ada di sekitar Ola. Coba bayangkan, seandainya Mami nggak peduli. Ola tidak mandi seminggu dibiarkan saja. Main game tanpa istirahat dibiarkan saja. Gak mau. Ola mau nurut sama Mami.
Bagus, Ola. Anak-anak juga ya, kita harus bersyukur karena Allah peduli kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka, kita juga harus dapat menjadi alat bagi Allah untuk mempedulikan sesama kita. Anak-anak bisa? Pasti bisa.